Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sesi kali ini kita akan sama-sama mempelajari KD pengetahuan 3.1 dan 4.1 di kelas-kelas SMA. Adapun KD 3.1-nya menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. KD 4.1-nya menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Lah, materi di KD 3.1 dan 4.1 ini adalah induksi matematika. Materinya induksi matematika. Ada sub-subnya. Jadi sebelum kita ke materi induksi matematika, kita akan mempelajari notasi sigma terlebih dahulu. Notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma itu apa? Nah, dari sini dulu. Sigma dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai jumlah. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Materi notasi sigma masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmetika ataupun geometri. Kita ke bentuk umum dari notasi sigma. Jadi notasi sigma itu adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Secara ringkasnya itu, secara mudahnya itu penjumlahan beruntun dan nanti akan disingkat penulisannya bagaimana. Itu namanya notasi sigma. Oke, secara umum notasi sigma diberikan pada persamaan di bawah ini. Ini bentuk umum notasi sigma. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai UN itu bisa disingkat menjadi sigma UI di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Itu bentuk umumnya. Bentuk umum dari notasi sigma. Oke, ini kenapa tadi ada kalimat materi notasi sigma masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret. Lah, yang bentuk penjumlahan beruntun ini kan barisan deret tuh kan kalian sudah dapatkan dulu. Baik itu aritmetika ataupun geometri. Jadi misalkan ada sewaktu kalian tingkat menengah pertama, kalian sudah belajar dulu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 itu adalah barisan yang ganjil kan? Itu contoh saja. Jadi notasi sigma itu tidak bisa lepas dari barisan dan deret ini. Barisan deret baik aritmetika ataupun geometri. Oke, ini bentuk umumnya. Sekarang kita akan pelajari sifat-sifat notasi sigma. Oke, sifat notasi sigma ada berbagai macam sifat yang ada sebenarnya, tapi yang umum ini. Yang umum ini akan kita pelajari. Terlalu banyak drum band-nya. Oke, sifat yang pertama sigma UI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N, itu sama saja sigma UJ, di mana J-nya mulai dari 1 sampai N. Sigma K, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N, ini sama saja hasilnya, nanti kalian tinggal kalikan saja. N di sininya berapa, dikalikan dengan konstantanya. Sigma K kali UI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N, maka sama dengan konstantanya bisa pindah ke depan. K kali sigma UI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Sigma I sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1. Sigma UI plus minus VI. I-nya mulai dari 1 sampai N. Sama dengan sigma UI plus minus VI. Sigma VI, semuanya I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi kalau sininya tandanya tambah, sininya
Baik, untuk sifat yang ini sigma UI plus minus VI, I-nya mulai dari 1 sampai N sama dengan sigma UI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N plus minus sigma VI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi kalau ini tandanya plus, maka ini menjadi plus. Kalau ini kurang, menjadi kurang. Sifat berikutnya, sigma UI plus minus sigma VI dikuadratkan. I-nya mulai dari 1 sampai N. Sama dengan, ini menggunakan rumus pemfaktoran ya, pemfaktoran yang setelah itu dikalikan. Jadi ada waktu persamaan kuadrat, kalian sudah dapatkan A ditambah B dikuadratkan, maka hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini akan kita pakai di sini. UI plus minus VI dikuadratkan sama dengan sigma UI dikuadratkan, I-nya mulai dari 1 sampai N, plus minus 2 kali sigma UI kali VI. I-nya mulai dari 1 sampai N, plus minus sigma VI-nya dikuadratkan, I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi untuk ini notasi sigmanya ini sama semuanya. Mulai batas bawahnya 1, batas atasnya N. Terus yang untuk ininya, UI-nya yang pertama ini dikuadratkan dulu. Setelah itu 2 kali. Oke, saya ulang. UI-nya dikuadratkan dulu, plus minus 2 kali UI kali VI, plus minus VI dikuadratkan. Sifat berikutnya, sigma UI plus sigma UI, I-nya mulai dari 1 sampai C, plus sigma UI, I-nya mulai dari C plus 1 sampai N. Sama dengan sigma UI, I-nya mulai dari 1 sampai N. Ini sebenarnya digabung lah, ada 2 terus digabung jadi 1. Yang pertama kan sigma yang pertama ini batas atasnya sampai C. Yang kedua batas bawahnya C tambah 1, terus ininya N. Jadi ini sama, diambil lah batas bawahnya 1, batas atasnya jadinya N. Jadi jadikan 1. Berikutnya sigma UI, I-nya mulai dari 1 sampai N sama dengan sigma U I plus P, batas bawahnya 1, I-nya sama dengan 1 dikurang P, atasnya juga dikurang P. Jadi kalau ininya UI plus P, maka batas-batasnya itu dikurang. Masing-masing dikurang P. Ini sama saja, kalau ininya dikurang, UI dikurang P, maka batasnya ditambah. I-nya 1 tambah P, N-nya juga ditambahkan dengan P. Sigma UI, I-nya sama dengan K sampai M, sama dengan sigma UI plus K dikurang 1, I-nya mulai dari 1 sampai M kurang K tambah 1. Jadi yang di sini, ini batas bawahnya K, batas atasnya M. Jika U-nya, sukunya itu, I tambah K dikurang 1, maka batas bawahnya tetap 1, batas atasnya M dikurang K tambah 1. Ininya kan plus K dikurang 1, berarti atasnya di min K plus 1. Oke, kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, tulislah penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dalam notasi sigma. Alternatif penyelesaiannya U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8, U5-nya 10, U6-nya 12, U7-nya 14, ini nanti. Nah, kita cari U1-nya 2. Ini U2-nya 4, U3-nya 6. Ini kan semuanya kelipatan 2 ini. Kelipatan 2. Kita mau bikin rumusnya. Notasi sigma itu kita bikin rumus. Rumusnya apa sih? Kalau kita mau cari nanti suku ke 100 kan tinggal kalikan aja. Nah, untung aja ini sukunya baru sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 aja sukunya. Jadi suku 1, sini suku 7. Ketika nanti kita disuruh mencari suku 1000 atau suku yang mungkin negatif malah, itu mudah. Nih kita pakai notasi sigma saja nanti. Kalau yang ini kan contoh, jadi udah selesai. Kita perhatikan bahwa di sini ada U1, 2, U2-nya 2, U2-nya 4.
Ini kan pelipatan, jadi kita buat formulanya 2, kita buatlah 2 kali 1. 4, 2 kali 2. Ininya kan sama, kalau sininya 2, sininya 2. U3 berarti ininya sama ini, yang bilangan depannya ini sama 2 semua. Berarti kalau U3 kan 2 kalikan sininya 3. U4, 2 kali 4. U5, 2 kali 5. U6-nya 2 kali 6. U7, 2 kali 7. Nah sekarang kalau UN, pasti sininya 2 kali N. 2 kali N atau 2N saja. Jadi rumus suku umumnya adalah UN sama dengan 2N. Ketika nanti kita disuruh mencari U1000, lah tinggallah 2 kali 1000, 2000. Oke, itu ya. Jadi rumus suku umumnya adalah UN sama dengan 2N. Batas bawah penjumlahannya 1, batas atas penjumlahannya 7. Jadi notasi sigma dari 2, 4, 6, 8 ditambah 10 tambah 12 tambah 14 ini adalah sigma 2I, di mana I-nya mulai dari 1 sampai 7. Jika kalian nanti ingin mengubah 2N, boleh juga. Sininya berarti N sama dengan 1 sampai 7. Itu fleksibel ya. Jadi karena tadi kita bahasnya udah I, sininya ada I-nya, kita ikut aja 2I, ganti aja tinggal. Sigma 2I, I-nya mulai dari 1 sampai 7. Itu contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Nyatakan sigma 3I tambah 2, I-nya mulai dari 1 sampai P ke dalam bentuk penjumlahan biasa. Alternatif penyelesaiannya, sigma 3I tambah 2, I-nya mulai dari 1 sampai 5 sama dengan, ini I-nya kita mulai ganti 1 dulu. 3 kali 1 tambah 2, ditambah 3 kali 2 tambah 2, 1 sampai 5 ya, 3 kali 3 tambah 2. I-nya aja ganti, 3 kali 4 tambah 2, ditambah 3 kali 5 tambah 2. 3 kali 1, 3, 3 tambah 2, 5. 3 kali 2, 6, 6 tambah 2, 8. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Karena soalnya hanya disuruh membuat dalam bentuk penjumlahan biasa, seperti ini saja. Tapi ketika soalnya nanti diminta hasil dari ini adalah berapa. Dan nanti kalian ini tinggal menjumlahkan saja. Oke, yang ini sudah selesai. Contoh yang ketiga. Nyatakan deret aritmetika berikut dalam notasi sigma. 1 ditambah 4, tambah 7, tambah 10, tambah 13, tambah 16, tambah 19. Alternatif penyelesaiannya, ini sebenarnya lebih ke barisan ya. Jadi dulu waktu SMP kan kalian sudah pernah mendapatkan barisan ini. Ini kan urut ya, 1, 4, 7. Suku pertamanya 1. Bedanya 1 ke 4 ini kan 3 nih, ditambahnya ini juga 3. Jadi untuk mencari beda, suku kedua dikurang suku ke 1. 3, 4 kurang 1, 3. Suku ketiga dikurang suku kedua, 7 kurang 4-nya juga 3. Harus sama. U3 dikurang U2 itu harus sama dengan U2 dikurang U1. Ataupun UN dikurang UN kurang 1 itu harus sama. Alternatif penyelesaiannya, ini suku pertamanya 1 atau A-nya 1, B itu bedanya 3, N-nya itu adalah jumlah sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Rumus barisan aritmetika, ini sambil mengingat-ingat, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kalikan bedanya. UN ini nggak perlu kita ganti dulu. UN-nya sama dengan, maaf ya, UN sama dengan, ini A-nya itu 1, ditambah UN sama dengan A-nya 1, ditambah N kurang 1, dikalikan bedanya 3. UN-nya tetap, ini 1, ditambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Yang bisa kita selesaikan, yang ada N-nya kan hanya dengan 3N, jadi 3N ini kita tulis dulu. 1 kurang 3, min 2. Jadi bentuk notasi sigma dari deret di atas adalah sigma
3i, ini n-nya diganti i, mau tetap n juga boleh ya, sekali lagi saya ulang, i-nya mau bentuknya 3n kurang 2, n-nya mulai dari 1 sampai 7 juga boleh. Atau mau kita ubah, n-nya ganti i, jadi sigma 3i dikurang 2, i-nya mulai dari 1 sampai 7. 7 itu dari banyaknya ini tadi, n-nya ini 7. Itu untuk contoh ketiga. Oke, mudah-mudahan dari contoh 1, 2, dan 3 ini kalian lebih bisa memahami notasi sigma. Insya Allah nggak terlalu susah, saya yakin kalian pasti bisa. Berikutnya, ini ada soalnya silakan dikerjakan di buku. Bukunya nyambung aja dari buku yang kelas 10 juga boleh. Kalau kelas 10-nya sudah habis, kalian bisa cari buku yang sama kayak gitu juga. Ini silakan dikerjakan di buku dulu. Belum Ibu minta, nanti kalau Ibu udah minta, entah minta di foto atau dikirim, kirimnya bagaimana. Yang penting silakan kalian kerjakan dulu. Yang bingung, silakan ditanyakan di tim ya. Jadi nanti yang lain juga bisa, oh yang susah ini loh, biar saling melengkapi. Jadi kalau yang satu merasa susah, oh yang ternyata kawannya bisa menjawab, itu syukur alhamdulillah. Oke, baiklah, mudah-mudahan materi notasi sigma paham semuanya. Ibu berharap semuanya paham. Yang tidak paham, silakan tanyakan saja. Bisa juga japri ke WA Ibu, juga boleh. Kalau memang mau lebih jelas, lebih detail, silakan. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.